Halo guys, kangen dengan kisah nyataku lagi nggak? Sebenarnya banyak kisah nyata yang belum diungkapkan karena saya lagi sibuk. Halo guys, sudah lama saya nggak upload ya cerita kisah yang baru. Nah sekarang saya mau coba mengisahkan kisah saya waktu kecil, waktu di SD ya, SD kelas 5 kalau nggak salah waktu itu. Itu kisah yang sudah lama banget ya, usia 8 tahun, 8 tahun, 11 tahunan lah kalau usia 11 tahun kalau ke kelas 5 SD kalau nggak salah ya. Saya waktu itu waktu kecil ya kan, dari rumah menuju ke sekolah itu sangat jauh banget ya. Pokoknya sangat jauh lah, lokasinya melewati komplek-komplek perumahan kampung, komplek perumahan elit. Nah sebelum masuk ke lokasi sekolah aku itu ya, sekolah aku, nama sekolahnya dirahasiakan dulu ya. Pokoknya saya waktu SD itu menceritakan tentang kisah saya sendiri. Saya dikejutkan sesuatu yang membuat saya shock gitu. Begini ceritanya. Saya kan kalau dari rumah pergi ke sekolah itu suka bareng sama temen satu kelas, cuma beda bangku ya. Temen satu kampung, kalau pergi ke sekolah itu suka bareng, pulangnya juga sama, suka bareng gitu. Pas saya sebelum lokasi sekolahku itu di lokasinya itu ya, sekelilingnya itu pekuburan umum ya, pemakaman umum gitu. Tapi walaupun lokasi sekolahku lokasinya di lingkungan pemakaman umum, gak pernah ada kejadian aneh seperti kesurupan atau gimana ya, nggak ada ya. Alhamdulillah aman-aman aja gitu. Tapi ketika aku biasanya kan aku pergi pulang kan bareng sama teman sekampung itu ya, namanya si J aja lah, dia dikasih inisial ya, nggak usah nama yang jelas itu. Saya suka bareng pergi pulang sama si J ya. Nah suatu saat ada tugas kelompok ya. Saya sama si J itu satu kelas, cuma beda tidak sebangku gitu. Satu kelas tapi beda bangkunya gitu tuh. Pas ada tugas kelompok, saya dengan si J beda kelompok. Nah jadi akibatnya waktu pulang saya sendirian karena dia katanya ada tugas kelompok, ikut ke rumah temennya gitu. Jadi ya mau gak mau saya pulang sendirian gitu. Pas waktunya pulang, waktu itu kan saya masuk siang, pulang sore lah aja. Pulang sore jam 5-an kalau nggak salah. Pulang sendirian. Terus pas mau belok ke komplek perumahan kumuh, tadinya kan sekolah kan lokasinya dekat komplek perumahan elit ya. Kan melewati perumahan elit, terus pas mau belok ke komplek perumahan kumuh, aku disapa seseorang. Nah begini nyapanya, "Hei tunggu" gitu. Saya kaget loh, ada yang nyapa saya, siapa ya gitu. Pas saya liatin ternyata anak SD juga,
ya hampir seusia dengan aku mungkin, tapi dari usianya mungkin aku lebih tua dari dia ya, mungkin beda 1 tahun gitu. Saya tidak mengenalnya, tapi saya tahu dia itu anak SD ya. Dia menyapanya. Akhirnya karena saya disapa sama dia, walaupun saya tidak kenal ya saya berhenti. Nah terus saya nunggu dia tuh langsung dia nyampein aku ke saya gitu. Terus dia nyampein saya, terus ngajak pas dia udah deket dengan saya ya saya bareng jalan sama dia. Dan saja dalam hati siapa dia ya gitunya, nggak kenal gitu. Dan dia itu SD mana ya, walaupun dia pakai seragam yang sama tapi saya tidak mengenalnya gitu. Dia itu sekolah SD mana, saya nggak banyak ngomong gitu. Cukup diam aja lah, udah nggak tahu sih, abis nggak kenal. Pokoknya yang penting dia minta ditemenin, soalnya dia bilang gini pas waktu menyapa ya, hai tunggu ya, gitu ngomongnya. Pas ada lihat anak SD, saya tungguin dia pulang sendirian ya, kata saya belum sempat jawab dia udah menatap saya gitu. Saya nggak jawab soalnya nggak kenal gitu, tapi tetap saya bareng sama dia jalan gitu. Dia jalan di samping saya, terus dia teh natap wajah saya, pandangannya tuh agak beda ya, seperti pandangan yang tidak suka gitu sama saya. Matanya beda gitu, raut mukanya juga beda, sendirian aja ya gitu, agak sinis gitu di pasal, lihat matanya kelihatan seperti nggak suka gitu. Saya nggak dijawab, cuek aja lah. Tapi begitu nggak lama, dalam berhitungan belum 1 menit juga enggak, udah langsung tiba-tiba ada angin gitu ya, mau ada angin. Tiba-tiba kok si anak SD itu kok berubah wujudnya. Saya di situ shock, kaget loh. Kok kenapa tubuhnya berubah jadi kerdil gitu ya. Kok meloncat-loncat tuh jalannya itu seperti turun. Pokoknya saya itu waktu itu shock, itu anak SD. Kok kenapa kok tubuhnya berubah jadi kerdil gitu. Terus jalannya loncat-loncat seperti per gitu, tung 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 tung, seperti menuruni tangga gitu. Nah, saya seperti dibawa ke dimensi dia gitu. Saya bingung, cuma bengong lah, ini siapa gitu, bengong, tahu-tahu berubah wujud tung 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 gitu. Pas itu dia berbalik ke saya sambil mencibir, terus meledek gitu. Ya saya bengong gitu, bengong aja sampai jantung berdebar-debar. Udah gitu lama-lama kembali ke ya masuk ke sebulan, langsung tahu-tahu dia ada di tengah jalan, kembali ke wujud yang semula. Dalam keadaan dia berada di tengah jalan menangis meraung-raung, dan di situ menangis kenceng banget ya. Kan saya tambah kaget, udah shock, udah lihat perubahan dia wujudnya dari manusia normal berubah wujud jadi kerdil, kemudian kembali berubah ke wujud asalnya dalam keadaan berada di tengah jalan menangis meraung-raung gitu, seperti dia itu mendapat menangisnya itu seperti ada orang yang mendorong dia terjatuh mungkin gitu ya. Dia tuh meraung-raung menangis gitu ya, semakin kencang tangisannya. Seperti saya kan kaget loh, kenapa, apa yang terjadi, kenapa dia menangis, kok ada di tengah jalan. Saya tuh bengong aja, tangisannya semakin kenceng. Saya semakin takut aja, bukannya merasa kasihan, justru saya merasa takut gitu, ketakutan. Udah nggak kenal, berubah wujud, tuh ada di tengah jalan. Nah, di situ saya bingung waktu itu, ketakutan saya, ini jantung mau hampir copot, saya mau hampir mau pingsan, mau tolong ke siapa nggak. Di situ kebetulan mendadak sepi ya, nggak ada temen gitu. Tangisannya semakin beraung-raung. Saya bingung mau disamperin karena takut, lagi saya gak kenal gitu ya. Apa penyebabnya dia menangis gitu, kok semakin kencang aja. Terus saya semakin takut dan shock, karena yang takutkan saya, takutnya terdengar
terdengar oleh warga lain setempat. Takut disangkanya warga dia nangis dari tengah jalan didorong oleh saya. Nah, jadi entah dari petunjuk dari mana, tahu-tahu saya kepikiran ke sana aja. Wah, saya harus menjauhi dia langsung lah, tinggalin dia aja. Nah, soalnya ini membahayakan bagi saya. Disangkanya saya yang jahilin dia gitu. Padahal saya nggak tahu apa-apa gitu. Justru saya merasa shock dan kaget gitu. Takutnya raungannya itu, tangisannya itu didengar orang lain, warga lain ya. Di situ saya mendadak ketakutan dan takut apa oleh ya pokoknya takut lah, pokoknya waktu saya masa bingung udah takut aja gitu. Ya udah saya tinggalin dia lah. Habis saya nggak kenal, nggak ketakutan gitu. Takutnya nanti ada warga lain menyangka saya yang jahilin dia gitu. Dari situlah itu kedua. Pertama saya masa kaget dan shock, itu ketakutan. Sebenarnya apa yang menimpa dia sebenarnya, dan saya juga kenapa saya kok apa yang terjadi dengan saya keheranan ya, pas saya tinggalkan dia secepat mungkinnya. Tapi heran pas saya meninggalkannya, dia nggak ditolong oleh saya, ditinggalkan aja deh begitu aja. Tahu-tahu saya udah nyampe ke perumahan kumuh, perkampungan warga biasa lah, bukan perumahan elit gitu ya. Soalnya kenapa saya bilangin perkampungan kumuh, karena memang warga di sana ada yang pada jorok-jorok gitu ya. Anaknya ke BAB di jalan gitu kan, di jalanan itu kan banyak selokan gitu. Jadi di situ makanya saya ngatain perumahan daerah kumuh gitu. Karena jorok-jorok warganya di situ gitu. Terus lewat perkampungan juga kan, di situ saya juga melewati jembatan kecil juga gitu di situ. Pas saya mendadak plong, hati tanya tidak merasa shock, kaget lagi gitu. Pas udah ninggalin dia itu ya, alhamdulillah kok mendadak saya jadi plong, tenang gitu pas meninggalkan dia gitu. Habis saya tadinya shock, kaget gitu. Awalnya disapa, kemudian dia ngajak sebelum seperti jauh, toto berubah wujud jadi tubuhnya menjadi mengecil, jalannya ngampul kayak peret, tung gitu, turun seperti menuruni tangga bawah gitu. Nah, saya cuma bengong aja dalam keadaan jantung berdebar-debar, shock, kaget gitu, tidak bisa menjerit, tidak bisa berlari gitu di situ. Tahu-tahu udah meloncat-loncat, berbalik sambil mencibir, udah gitu berubah ke wujud semula seperti anak SD, berambut panjang, berada di tengah jalan menangis meraung gitu, sangat kencang kan aneh gitu. Udah nggak kenal, dikagetkan dengan wujudnya, tahu-tahu benar tengah jalan. Nah di situ saya kan bingung saat itu, jadi kaget, takut gitu ya. Kenapa, apa yang terjadi? Bukannya saya merasa prihatin, justru saya makin takut dengan tangisannya itu. Takut di saya nanti kedengaran sama warga lain setempat, disangkanya saya yang jahilin dia. Nah makanya saya pergi tinggalkan dia. Di situ plong, alhamdulillah hati ini tenang banget gitu. Udah gitu aja jalan ceritanya. Ya mungkin itu bukan manusia biasa kali ya, ada soalnya kan wujudnya berubah, tahu kembali ke wujud semula. Cuma waktu itu saya kan anak SD, belum paham tentang makhluk gaib waktu itu. Cuma aneh aja bertanya-tanya, apa sih yang terjadi sebenarnya, itu kenapa berubah wujud, cuma begitu aja. Enggak. Tapi sejak saya di usia sekarang ini 54 tahun nih, sejak saya menonton tentang misteri, tentang ya seperti si Roy Kiyoshi, tentang penelusuran makhluk-makhluk gaib, jadi tahu berarti waktu SD itu saya ini disapa sama hantu anak-anak SD. Iya, alhamdulillah. Kayaknya kalau seandainya dia disampaikan sama saya, mungkin saya jadi korban ya, ditabrak motor atau mobil kali. Soalnya itu kan di tengah jalan dia itu kondisinya, menangis meraung-raung, pengennya dia itu disamperin mungkin kali.
Cuma untungnya saya waktu itu ketakutan, shock gitu, jantung berdebar-debar jadi boro-boro prihatin takut yang ada gitu ya, gitu. Boro-boro bisa nyamperin, saya mah langsung ada, soalnya tubuh saya juga gemetaran ya waktu dia menangis merang-raung gitu, jantung berdebar-debar, shock gitu dengan tingkahnya yang aneh itu ya. Disitulah saya teh udah tinggalkan aja lah, lagian nggak kenal, lagian kenapa dia nangis, lagian saya ketakutan gitu nah gitu. Dan baru anak kecil tuh nggak tahu tuh ya, kok ada sesuatu yang mengganjil kayak gitu, ada apa ya. Nah sekarang di usia 54 tahun saya ini jadi tahu, oh itu tuh makhluk gaib, bukan manusia biasa ya. Baru tahu gara-gara ada film-film tentang misteri seperti si Roy Kiyoshi, nonton atau saya di YouTube melihat dengar cerita tentang hantu, jadi tahu saya, oh berarti itu teh yang nyapa saya teh bukan manusia biasa, bukan anak SD, itu hantu merupakan wujud seorang anak SD menyapa saya, kemudian berubah wujud jadi manusia kerdil, kemudian kembali ke wujud tubuh manusia biasa. Nah seperti itu. Iya. Duh alhamdulillah sepertinya. Kalau seandainya kebayang deh kalau disamperin ya, kalau dia nangis meraung-raung tengah jalan, kayaknya saya ini jadi korban ya, terjebak oleh dia. Mungkin saya bisa ketabrak mobil kali, nolongin dia. Nah itulah tebakan saya gitu. Kalau seandainya saya menolong dia kan berada di posisinya di tengah jalan, beraung-raung menangis gitu, sekencang banget. Untungnya saya dikasih ya mungkin saya masih dilindungi kali ya sama Allah gitu. Jangan samperin, jangan ditolong gitu, itu jebakan. Kayaknya seperti itu gitu. Waktu itu saya merasa ketakutan, jantung berdebar-debar, tubuh juga gemetaran ya saat dia menangis meraung-raung, seperti dia itu menangisnya itu seperti nangis yang dijailin seseorang atau mungkin teman-temannya gitu, nggak tahu ya. Pokoknya dia itu nangis seperti didorong sesuatu gitu, menangis meraung-raung gitu. Saya kan kaget tingkah yang aneh itu. Nah, baru anak SD waktu itu saya nggak ngerti, nggak paham apa yang terjadi guys. Pas di usia 54 tahun ini baru saya tahu ternyata itu teh makhluk gaib, bukan manusia biasa, itu hantunya. Untungnya saya tidak deketin dia, tidak nolongin dia. Kalau seandainya saya nolongin dia di tengah jalan, mungkin saya udah celaka ya, terjebak oleh dia gitu. Mungkin dia butuh teman kali ya, karena saya ini kan waktu itu SD ya, usia 11 tahunan lah kalau nggak salah ya, kelas 5 SD nah gitu waktu itu. Iya mungkin itu hantunya kali ya, saya baru ngerti sekarang bukan manusia biasa, soalnya wujudnya berubah kok. Sebelum berubah juga kan datang angin begitu dingin bangetnya, meniup tubuh saya ya, angin. Sebelum dia berubah wujud itu datang angin gitu, langsung ada suara menggema lah. Dia juga waktu meloncat juga ya kayak per gitu, tung 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 tung, kayak ada suara ini gaib, tung 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 tuh loncat-loncat gitu ya, seperti menuruni tangga-tangga tapi loncat-loncat jalannya. Nah itu tubuhnya mengecil pendek gitu. Kemudian berubah wujud ke semula seperti anak SD, tapi kondisinya dalam keadaan menangis meraung-raung di tengah jalan. Nah itu yang bikin saya kaget. Bangun saya teh, jantung berdebar-debar, tubuh gemetaran, gimana bingung saya, ketakutan, tangisannya semakin kenceng. Aduh, lama-lama saya jadi ketakutan, takutnya didengar warga setempat, langsung tinggalin dia aja. Nanti disangkanya dia dijailin sama saya, padahal saya tidak jail ke dia, malah menyentuh dia juga enggak gitu ya. Ditanya sama dia juga dia belum sempat menjawab, keburu dia berubah wujud gitu. Aduh untung aja saya ini
lindungi oleh Allah, dapat gangguan gaib ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah pengalaman nyata ya, kisah nyata saya gitu, bukan rekayasa, bukan dari siapapun. Itu mah benar-benar kisah nyata saya dideketin sama hantu anak SD ya. Sama dengan saya tidak mengenalnya, nggak tahu siapa dia gitu ya gitu. Nah itulah alhamdulillahirobbilalamin, gara-gara nonton si Roy Kiyoshi, terus lihat cerita misteri di YouTube, jadi tahu oh iya ya, ternyata yang namanya hantu jin suka menyerupai siapapun. Nah itu kalau kita ketemu dengan seseorang yang tidak dikenal di tempat yang sepi, itu patut harus dicurigai dan hati-hati gitu, jangan sampai terjebak lah. Kalau kita terjebak bisa mati, is that is that mungkin beda gitu. Itu alhamdulillah saya waktu itu dia tidak nyamperin dia. Kalau saya nyamperin dia di saat nangis meraung-raung di tengah jalan, wah saya jadi korban, ikut mati nantinya nih. Alhamdulillahirobbilalamin. Saat itu saya direda ketakutan ya, bukannya prihatin, justru takut setengah mati. Alhamdulillahirobbilalamin. Asal bersyukur sama Allah. Allah sayang sama saya, selalu dilindungi. Alhamdulillahirobbilalamin. Begitulah kisah nyata saya guys, bukan bohong. Ini mah demi Allah, Rasulullah, Allahu Akbar. Alhamdulillah Allah sayang sama saya, selalu melindungi saya dari gangguan makhluk gaib gitu. Iya dah guys.